Pagi ini aku memakai dress hitam polos, ingin pergi melayat. Aku ingin melihat Ibu Bayu yang terakhir kalinya sebelum dikubur. Mila harus mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Mila tidak akan aku lepas. Sampai di rumah Ibu Bayu, aku keluar dari mobil dan melangkah ingin masuk. Beberapa pelayat memenuhi ruangan dan halaman yang sudah disediakan tenda duka. Papan ucapan bela sungkawa memenuhi kiri kanan halaman dan depan pagar rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba Mila menarik lengan tanganku sebelum aku masuk ke rumah, dan kami berdiri di samping tanaman hias sehingga tertutup dari para pelayat. Tante, kamu lupa apa? Posisiku sebentar lagi, tanyaku dengan sangat tenang. Tangan Mila masih erat menggenggam lenganku. Jangan coba-coba mencari perhatian suamiku. Aku bisa saja meneriakimu pelakor, seperti yang pernah aku lakukan, ancam Mila. Aku melepaskan tanganku dari Mila dengan kasar. Dengar wanita iblis, sebentar lagi rumahmu bukan di sini, tapi di penjara. Setelah berkata, aku melangkah menjauhi Mila. Tunggu, Mila mengejarku dan menarik lenganku lagi, menghentikan langkahku. Aku akan, jika berani melakukan itu. Mata Mila membulat marah. Tiba-tiba Mila melepaskan tanganku. Dia memasang muka sedih. Aku terdiam menatapnya. Lani, kamu sudah datang. Aku menoleh ke belakang. Ternyata Bayu melangkah mendekatiku. Pantas, sikap Mila langsung berubah dan kelihatan seperti sangat sedih. Ternyata ini aktingnya. Mas, sapaku ke Bayu yang sudah berdiri di sampingku. Aku turut berduka, Mas, ucapku. Terima kasih, Lan. Aku senang kamu hadir di sini, kata Bayu dengan raut wajah sedih. Kulirik Mila. Dia terlihat menahan kesal melihat Bayu seperti tidak mempedulikannya berdiri di dekat kami. Aku akan melakukan apa saja agar sedihmu hilang, Mas, kataku, sengaja memanas-manasi Mila. Mbok Siti pantas mendapatkan semua ini. Kurang apa perlakuan mamaku padanya? Dia sudah seperti keluarga. Tapi kenapa begini balasan yang diberikan kepada mamaku? Bayu sangat terpukul. Mas, sebaiknya coba kamu temui Mbok Siti di penjara. Aku akan menemanimu. Sebaiknya kita perlu membicarakan kasus mamamu ini, kataku yang membuat wajah Mila tegang. Mas Bayu, jangan perpanjang lagi masalah ini. Mbok Siti sudah mendapatkan hukuman dari kesalahannya. Mila berusaha menyembunyikan kedoknya agar tidak ketahuan. Kamu yakin Mbok Siti yang melakukan kejahatan ini, Tante? Aku menekan Mila. Maksud kamu apa, Lan? Tanya Bayu. Mila terlihat lebih tegang lagi. Mas, sebaiknya kita selesaikan acara pemakaman mamamu dulu. Nanti bisa kita bahas lagi, ucap Mila gugup. Ya, kamu benar, Mil, jawab Bayu. Lani, ayo masuk, Caca ada di dalam, ajak Bayu kepadaku. Baiklah, Mas, jawabku sambil melirik Mila. Saat kakiku ingin melangkah masuk, mataku melihat Rio dan Donna keluar dari mobil dan ingin segera masuk. Sepertinya mereka juga ingin melayat ke sini. Perasaanku tidak enak. Aku takut mereka melihatku dan bertanya, permainan ini belum saatnya selesai. Masih banyak yang harus aku kerjakan, termasuk menghukum Mila. Mas, kamu duluan saja. Aku mau menghubungi tanteku dulu, kataku mencari alasan. Baiklah, jangan lama-lama, jawab Bayu melangkah masuk. Aku akan membuat perhitungan kalau kamu coba macam-macam denganku, ancam Mila setelah Bayu masuk ke rumah.
Aku tidak takut dengan ancamanmu, Tante. Kamu mau mengirim berapa orang lagi untuk mencelakaiku? Mila terdiam mendengar kata-kataku. Kalau kamu bisa membayar orang untuk atau mencelakaiku, aku juga bisa, Tante, sambungku yang mengancam Mila balik. Kulihat Rio dan Donna semakin mendekat. Aku takut mereka melihatku. Apalagi ada Mila di dekatku. Bisa hancur semua rencanaku kalau mereka melihatku di rumah ini. Aku harus cari cara pergi dari sini, meskipun tidak mengikuti acara pemakaman sampai selesai. Niatku ingin melihat Ibu Bayu. Untuk yang terakhir kalinya harus dikubur dulu. Mau kemana kamu? Tanya Mila saat aku mencoba lewat ke halaman samping. Bukan urusanmu. Sebaiknya persiapkan dirimu untuk menghuni rumah barumu nanti. Jawabku mengingatkannya. Kalau sebentar lagi dia akan aku penjarakan. Mila terdiam lagi. Kali ini dia terlihat lebih tegang dari tadi. Ancamanku bukan sekedar ancaman yang keluar dari mulutku. Permainan ini harus diselesaikan secara bertahap. Aku bosan main-main dan mengulur waktu seperti aktingku selama ini. Bukan aku tidak mau bergerak cepat, tapi aku di bawah kendali orang yang menyelamatkanku. Aku melangkah cepat ke halaman samping agar Donna dan Rio tidak melihatku. Setelah aku bersembunyi dari mereka, baru aku keluar dari rumah ini dan melaju mobilku ke penjara, melaporkan perbuatan Mila. Inilah rencanaku sekarang. Setelah aku pastikan Mila tidak memperhatikanku lagi, aku berdiri di balik pohon hias sambil melihat Donna dan Rio semakin mendekati Mila berdiri dengan keterpakuan setelah mendengar ancamanku. Maaf Donna, kalau bukan karena Bayu, aku tidak sudi ke sini. Perlakuan Mila kepadaku sudah sangat keterlaluan. Beraninya dia mencoba mengancam Lani untuk membalasku. Mi, kasihan Mas Bayu. Selama ini hanya mamanya keluarga satu-satunya, ucap Rio saat kami melangkah masuk. Iya, tapi Mimi masih belum memaafkan Mila, Rio, jawabku. Apa yang dilakukan Mila sudah sangat keterlaluan. Namun aku kesini hanya demi Mas Bayu. Saat aku kuliah di Malaysia dulu, dia pernah membantuku mengirimkan uang biayaku di sana. Sejak Bayu dan Luna menikah dulu, Bayu sering membantuku dalam urusan keuangan. Rio kuliah di luar negeri dan butuh biaya banyak. Mungkin dilakukannya juga untuk membalas jasaku karena aku mencarikan gadis untuknya, yaitu Luna, anak tiriku. Ya, Mimi juga berpikir sama, ucapku terus melangkah. Dari tidak jauh kami melangkah, aku melihat Mila berdiri dengan mimik muka tegang. Ada apa lagi dengannya? Hidupnya seperti dalam masalah. Sebenarnya aku kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia sudah kuanggap putri sendiri. Tapi mengingat apa yang dilakukannya kepadaku, rasa kasihan itu berubah menjadi benci. Maaf Mila, apa yang harus aku lakukan? Aku pasti dipenjara karena akulah yang meracuni ibu Mas Bayu. Kenapa wanita iblis itu bisa tahu dan melihat aku melakukan transaksi membeli racun kepada lelaki itu? Sial. Halo Mila, sapa Rio yang membuatku terkejut. Kulihat ke sekitar. Lani sudah tidak berada di dekatku. Di mana dia? Kamu mencari apa, Mila? Tanya Rio lagi, melihatku kebingungan. Aku terdiam sejenak. Tante Donna sama sekali tidak menatapku, meskipun dia berdiri di samping Rio yang sedang menyapaku. Tante Donna masih terlihat sangat marah. Seharusnya aku yang marah, karena dia sudah menamparku tanpa sebab. Oh, tidak apa-apa, jawabku. Baiklah, kami masuk dulu, kata Rio. Ya, silahkan, kataku, tanpa menegur sapa Tante Donna.
Hidupku terasa banyak masalah semenjak aku tidak berkomunikasi dengan Tante Donna. Biasanya dia selalu mencarikan jalan bagiku kalau aku kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Sekarang situasiku sedang sangat sulit. Lani mengancamku memberikan bukti foto itu dan aku pasti dipenjara. Apa yang harus aku lakukan agar aku tidak dipenjara? Aku takut. Acara pemakaman ibu mertuaku sudah selesai. Aku melangkah dari kuburan yang masih sangat basah menuju ke mobil. Kulihat Mas Bayu terlihat sangat sedih. Aku maklum karena di dunia ini hanya ibunya yang dimilikinya. Maaf Mas, aku ibumu, gumamku di hati. Mama, aku kangen nenek, ucap Caca melangkah di sampingku. Nenek sudah tenang di sana, sayang, jawabku, berusaha menanggapi perkataan Caca. Mila, kamu pulang dulu dengan Caca. Aku ada urusan, kata Bayu. Urusan apa, Mas? Tanyaku penasaran. Ku perhatikan di acara pemakaman ini tidak ada Lani. Apakah dia sudah bergerak melaporkan aku? Badanku gemetar membayangkan hidup di penjara. Mas Bayu tidak menjawab pertanyaanku. Dia melangkah terburu-buru menuju ke mobil dan ingin meninggalkan lokasi pemakaman ini. Apa urusan suamiku itu? Mas, Mas, teriakku memanggil Mas Bayu. Tapi sia-sia, dia sudah pergi dengan mobilnya. Mama, mungkin papa sibuk kerja, kata Caca, melihatku terpana melihat kepergian Mas Bayu. Kulihat Rio dan Tante Donna juga sedang melangkah menuju ke mobil mereka. Tante Donna sama sekali tidak menghiraukanku. Apakah dia lupa dan tidak ada rasa kasih sayangnya padaku? Selama ini, keluarga yang aku miliki hanya dia dan Rio. Aku tahu, amarah Tante Donna bisa mencair bila aku mencoba mengalah dan mulai menegurnya duluan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tante Donna. Aku takut dipenjara. Sepertinya aku harus minta tolong Tante Donna menyelesaikan masalahku sekarang. Rio, aku melangkah cepat memanggil Rio. Ada apa Mila? Tanya Rio saat aku dan Caca sudah mendekat. Tante Donna sama sekali tidak menatapku. Sangat terlihat dia masih memendam marah. Hanya karena aku meminta bantuan, dia menamparku dan mengusirku dari rumahnya. Aku mau minta tolong, ucapku sedikit ragu karena melihat raut muka Tante Donna yang tidak bersahabat. Tante Donna berdiri, melipat kedua tangannya di perut. Mukanya melihat ke arah lain, seakan aku tidak ada di depannya. Permisi, apakah Anda Nyonya Mila? Tiba-tiba ada suara seorang lelaki di belakangku. Rio dan Tante Donna terpana, melihat ke arah belakangku. Aku membalikkan badan, melihat siapa yang bertanya. Iya, jawabku gemetar dan gugup. Aku sangat terkejut. Ternyata 3 orang polisi sudah berdiri di depanku sekarang. Ayo ikut kami, kata seorang polisi sambil memborgol tanganku. Kalian mau apa? Jangan tangkap aku. Aku tidak bersalah, teriakku, berusaha ingin lepas dari borgolan tanganku. Mamaku mau dibawa kemana? Mama Mila, teriak Caca di sela tangis melihatku dibawa polisi. Caca, ayo sama Rio memegang tangan Caca. Mama Mila, jangan bawa mamaku. Caca berusaha memberontak, ingin tetap mengejarku. Jangan Caca, Mama Mila ada urusan, ucap Rio, berusaha menenangkan Caca. Caca, aku memanggil Caca dengan penuh haru. Tolong, jaga anakku Rio. Kataku kepada Rio. Aku menangis berpisah dengan Caca. Baru kali ini aku merasa sangat sedih. Rasanya separuh nafasku hilang. Apakah ini yang dirasakan Luna dulunya? Entah kenapa aku teringat lagi dengan Luna
ibu kandung Caca yang sudah aku habisi. Aku tidak bisa melarikan diri. Polisi membawaku menuju ke mobilnya dan aku duduk di belakang sambil menatap Caca menangis melihatku dibawa polisi. Rio memegang tangan Caca agar tidak lari mengejar mobil polisi yang membawaku. Tante Donna terpana dan sangat terkejut melihatku ditangkap polisi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini aku gagal dalam sebuah permainan. Kegagalan ini akibat dari jauhnya aku dengan Tante Donna. Aku kalah dari Lani. Apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara? Kenapa penyesalan baru datang saat aku tidak bisa melawan atau berbuat apa-apa? Aku takut kehilangan Caca. Aku sangat menyayangi anak itu, meskipun dia lahir dari rahim Luna. Bersambung.